Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 8 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus beserta kami, agar kami semua dituntun ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Kepada Saudara Sudung, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 8 Agustus tahun 2022, berjudul Allah mengetahui kebodohanku. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 69 ayat 6. Demikian firman Tuhan, Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Kita dapat memuji diri bahwa kita bebas dari banyak kesalahan di mana orang lain bersalah. Namun, kalau kita punya beberapa titik kekuatan karakter dan hanya satu titik kelemahan, masih ada hubungan antara dosa dan jiwa. Hati terbagi dalam pelayanan dan berkata, sebagian milik saya dan sebagian milikmu. Seorang anak Allah harus meneliti apakah ada dosa yang telah dia pelihara dan manjakan dalam dirinya, dan membiarkan Allah untuk mencabut dosa itu dari hatinya. Ia harus menaklukkan dosa yang satu itu, karena itu bukanlah perkara sepele di hadapan Allah. Seorang berkata, saya sama sekali tidak cemburu, tetapi merasa gusar, lalu mengatakan hal-hal yang tidak pantas, walaupun kemudian menyesal karena amarah. Ada juga yang berkata, saya punya kelemahan di sana-sini, tetapi kemudian membencinya, sebagaimana dinyatakan oleh orang tertentu dari sahabat-sahabatku. Tuhan tidak memberikan satu daftar ukuran dosa, supaya kita menghitung beberapa berisiko kecil dan bahayanya pun kecil, sementara yang lain jauh lebih besar dan akibatnya pun lebih berbahaya. Satu rantai tidak lebih kuat dari mata rantai yang terlemah. Kita dapat menilai rantai itu baik secara keseluruhan, tetapi satu mata rantai lemah, seluruhnya terpengaruh. Perkataan yang tidak sabar, yang menggetarkan bibir, janganlah diungkapkan. Pemikiran yang tidak pantas untuk karakter Anda haruslah disingkirkan, karena akan melemahkan pengaruh Anda dan pasti akan berakibat, dan Anda akan dianggap remeh oleh orang lain. Anda harus menaklukkan pikiran bahwa Anda adalah syuhada dan menuntut janji Kristus yang berkata, kasih karuniaku cukup untukmu. Dikutip dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 111 sampai 112. Demikian renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 242 paragraf 3 menyatakan, satu rantai tidak lebih kuat dari mata rantai yang terlemah. Kita dapat menilai rantai itu baik secara keseluruhan, tetapi satu mata rantai lemah seluruhnya terpengaruh. Inilah kebodohan kita. Kita merasa
Jika hanya satu mata rantai yang lemah, maka itu bukanlah masalah, asal mata rantai yang lainnya kuat semua. Padahal, mata rantai yang kuat tidak dapat berfungsi sebagai rantai jika ada mata rantai yang lain yang lemah. Rantai itu dianggap berfungsi hanya jika seluruh mata rantainya kuat. Jika satu saja mata rantai yang lemah, maka rantai tersebut tidak ada gunanya. Itu sebabnya Roh Nubuat menasihatkan dalam Kisah Para Rasul halaman 262 paragraf 3. Satu dosa yang disimpan dalam hati sudah cukup untuk merendahkan tabiat dan menyesatkan orang lain. Cukup satu dosa. Tidak hanya diri sendiri, tapi orang lain juga turut menjadi rusak. Kemudian, Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 333 paragraf 4 berbunyi, jikalau satu dosa ditaruh dalam jiwa atau satu kebiasaan yang salah masih ada dalam kehidupan, maka seluruh tubuh itu ternoda. Satu mata rantai lemah, maka seluruh rantai lemah. Satu dosa saja dalam kehidupan kita, maka seluruh hidup kita ternoda. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 413 paragraf 3. Seandainya satu dosa ada dalam Kristus, seandainya dalam satu perkara saja ia menyerah kepada setan untuk menghindari siksaan yang mengerikan, maka musuh Allah dan manusia akan menang. Tapi puji Tuhan, tidak ada satu dosa pun dalam kehidupan Yesus. Yesus adalah persembahan yang sempurna, dan oleh kematiannya setan musnah. Oleh karenanya, kita perlu Yesus untuk atasi kebodohan kita. Kita perlu Yesus untuk kalahkan satu dosa. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church volume 4 halaman 355 paragraf 1 berbunyi, tanpa Kristus, kita tidak dapat menaklukkan satu dosa atau mengatasi godaan terkecil. Karenanya kita perlu Yesus untuk kalahkan satu dosa. Kita perlu Yesus untuk kalahkan kebodohan kita. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 319 paragraf 1. Tanpa aku, kamu tidak dapat mengalahkan satu dosa atau melawan satu pencobaan. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan, tanpa Yesus kita tidak dapat mengalahkan kebodohan kita. Lalu, bagaimana caranya agar Yesus dapat mengalahkan dosa dalam hidup kita? Roh Nubuat menolong kita dalam Selected Messages buku kedua halaman 368 paragraf 2 berkata, tidak seorang pun yang tinggal di dalam Kristus akan gagal atau jatuh. Kita perlu tinggal dalam Yesus agar Yesus dapat atasi dosa kebodohan kita. Bagaimana caranya untuk tinggal dalam Yesus? Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 320 paragraf 1 menjawab, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima Roh-Nya, suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Inilah caranya Yesus tinggal dalam kita, dalam hati kita, dan inilah caranya untuk menang atas satu dosa. Inilah caranya untuk mengatasi kebodohan kita. Tuhan tahu kebodohan kita. Kesalahan kita nyata kepadanya. Tuhan rindu untuk masuk. Itu sebabnya pintu hati kita Dia ketuk. Mari buka dan izinkan Yesus masuk, maka kita jadi pemenang sebagaimana Yesus menang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa kami bodoh dan Tuhan tahu kebodohan kami, dan kebodohan itu adalah kami kira kalau hanya satu saja kelemahan, sementara yang lain kuat, tidak apa-apa. Padahal cukup satu dosa untuk hancurkan kami, dan tidak hanya kami, orang lain juga terikut atau terpengaruh. Karenanya kebutuhan terbesar kami adalah kehadiran Kristus dalam hidup kami.
Oleh karena itu, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, agar melalui kehadiran Kristus dalam hidup kami dapat menang atas satu dosa. Kami menjadi pemenang sebagaimana Yesus menang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.